Saya dulu malah pas audisi kata judge-nya, kayaknya kamu harus istirahat, suara kamu tuh kasihan. Oke. Dia cakap apa? Suara kamu apa? Iya, saya harus istirahat katanya itu suara serak katanya. Yeah. Oke. I was like, aku nunggu dari subuh dan nyanyi pukul 10 malam. Just to get that comment. Kamu harus istirahat ya kayaknya. Memang saya capek. Suaranya gitu. So ini your natural voice lah ni. Ya. Terus terang Cakra, first bila saya dengar kamu nyanyian kamu ya, saya pun kenapa suaranya begitu? Ya. Jadi because saya lebih gemar suara macam aku lagi suka suara macam contoh macam Anwar Zain. Anwar Zain suaranya clear. Clear voice. Jadi apabila aku dengar suara kamu nyanyi kamu, lagi-lagi kamu pernah duet dengan Datuk Siti Nurhaliza. Ya. Ya aku macam kena juga. Pasal pada aku ya, aku bukan penyanyi, tapi aku minat nyanyi ya. Tapi kamu juga audisi kan? Pada aku, penyanyi harus bisa sampai high octave. Okay. Dan apabila kamu sampai high octave, saya rasa kagum. Macam suaranya serak tapi dia boleh high octave. Dan saya suka kamu punya lingo R&B. Saya kalau lingo lagu asli Melayu. Asli ya. Saya enggak boleh tapi your apa ni nyanyian kamu memang solid gold Cakra. Amin. Thank you so much Cakra datang ke sini. Aku datang ke sini dan saya difahamkan kamu ada konsert coming. Betul. 18 Juli. Yes. Di Star Theatre ya. Yes. Itu satu stage yang paling besar di Singapura. Makanya saya nervous. Yeah. And this is ini kamu konsert yang pertama solo di Singapura yang solo pertama kali ini. Pertama kali ya. Yes. So macam mana perasaan kamu ya? I know this is cliche. Okay, saya ni kita conversation. Okay, jadi saya tidak akan tanya kamu apakah perkembangan kamu in the next 5 years? I know this is all this normal question. Ya, betul. I want to get to know you more. Yeah. Pendengar-pendengar semua orang di Singapura ingin tahu, not really deep personal. Okay, tapi just get to know you. Childhood kamu macam mana? Kamu single ya? Okay, tak payah tanya. Pasal susah ya. Selama lagu Mencari Cinta Sejati dikumandangkan, berarti itu saya masih ya, betul. Tapi ada satu lagu yang paling digemari ramai ya, lagu Harus Terpisah. Ya. Harus Terpisah itu jujur lagu yang sangat suatu saya haram di pernikahan. Oke, one more time. Oke, haram pernikahan. Harus Terpisah itu setiap kali saya nyanyi di majelis nikahan, wedding, mereka selalu bilang jangan bawakan lagu Harus Terpisah. Masa baru kawin udah terpisah? Doanya. Karena itu lucunya tuh Harus Terpisah. Dan tapi kalau secara musikal lagu Harus Terpisah itu somehow itu really difficult song to sing. Of course. Me myself sometimes kalau tak lagi benar-benar fit, so hard to cope up with all the fast words and itu susah sekali. Sebenarnya kerana lagu kamu yang Harus Terpisah ni sering dinyanyikan di wedding. Saya buat wedding event MC. Jadi pengantin selalu pilih lagu kamu. Tapi ini adalah lagu Harus Terpisah. Are you okay not? Tapi lagu dia sedap. Kalau mereka panggil aku langsung boleh lagu yang lain kecuali Harus Terpisah. I love that song. Okay, saya suka lagu itu. Ada banyak lagi lagu yang kamu akan nyanyikan ya di konsert yang akan datang insyaAllah. Ya, jadi kepada semua yang sedang menonton video ni, jangan lupa 18 Julai tiket on sales di mana ya? Tiket on sale di mana tuan? Di Sistik. Okay, you can search for Cakrahan. Okay, I tell you guys, this is going to be a different concert. Apa perbezaan konsert kamu dengan konser-konser yang lain? Kalau yang kali ini tuh memang aku pakai semua memang my band. So we are just like udah lama bareng, jadi mereka tahu keinginan saya seperti apa. Dan sekarang tuh I put new song as well. Ada beberapa number yang saya pilih dari album yang baru yang saya akan bawakan. Oh, ada album baru ya? Ya, dan pastinya more singing lah. Of course.
Bila saya dah berbual sama Cakra sekarang gini, saya rasa hati saya senang. Alhamdulillah. Pasal bila saya tengok kamu di big stage, bersama Datuk Seri, saya tengok alamak, ni Cakra ni macam mana. Last saya nampak lihat kamu di Suntec City, kalau tak silap saya, di satu event. Ya, kamu perform di sana. Ya, dan wow, memang crowd memang ramai ya. Alhamdulillah. Dan apa ni saya lihat, wow, ini kalau saya adalah Cakra Han, gimana? Saya enggak tahu. Saya memang tak boleh jadi penyanyi. Tapi kita sama kalah audisi. Pasal apa? Okay. Saya pernah pergi ke audisi Singapore Idol. Tahun bila saya lupa tahun bila. Tapi pada masa itu pemenangnya adalah Taufik Batisa. Ya. Saya pun sempat ke Indonesian Idol 2008 atau 2009 dan saya disuruh istirahat karena katanya suara saya serak. Terima kasih. This is expensive because suara kamu, kalau kamu nyanyi Cakra, semua orang tahu ini Cakra Han. Enggak perlu lihat siapa di video apa. Ini adalah Cakra Han. Orang boleh tahu. It's very unique. Tapi memang itu juga hal yang nggak bisa saya hindari ya. Memang orang kadang ngelihat kok lu nggak apa-apa itu nyanyi gitu kan. Selalu ada pertanyaan seperti itu karena mungkin ya orang ngelihatnya saya selalu strain my voice all the time if I have to sing something. Okay. Tapi memang back ketika saya di uni gitu, saya kan tiap malam tuh saya nyanyi di bar, di cafe. Then I have to sing like kind of 50 songs a night. 50 songs? 50 songs, up to 50 songs. How many sets? It's 3 sets. 3 sets. Jadi pukul 8, istirahat pukul 10, pukul 12 istirahat, and then last session is 1 to 2. So per set is 50 songs? No. A total 3 sets, 50 songs. Yeah. Oh, that's a lot. Yeah. That's every night. Wow. Macam mana ya? Makanya kemarin pas saya nge-list lagu untuk konser, karena pikiran saya, wah, I want to sing a lot. I was like, this is how many hours is this? I think not a problem for you. But I mean, for me okay. Yeah. Karena memang aku yang list kan. Yeah. Cak, ini berapa jam jadinya ini segini? Well, it's okay. For me, I'm fine. I love to sing. Yeah. Ntar, hitung dulu durasi. We have to count the duration. It's not gonna be like 3 hours show. So, berapa lagu konsert ini? Around 23 or 24. Wow, 2 hours. Make it 2 hours. Make it 2 hours. 22. Maybe sometimes kalau saya kadang suka ngobrol juga kan. Ya, betul. Suka bercanda. Jadi kadang last year aku concert di Malaysia almost 3 hours. Wow. You manage to ada break lah. Ada break gesta. Gesta. Each gesta ada nyanyi satu lagu kan. Cuman kalau selain itu tak ada. Oh, jadi pas gesta aku ganti baju karena sudah penuh dengan peluh. Sudah basah jadi masuk lagi setelah biasanya gesta nyanyi saya duet. Gesta nyanyi saya istirahat. Yang keduanya biasanya duet. Gitu. Oh, I see. Okay, your achievement sangat besar, sangat banyak. Ya, Alhamdulillah. Kami doakan agar Cakra akan lebih maju. Amin. Selepas ini. Tapi saya ingin tahu Cakra daripada tahun bila mula menyanyi? Kalau menyanyi secara suka nyanyi ya dari kindergarten saya suka. Kindergarten ya. Jadi bila dulu penyanyi apabila mereka ingin buat album enggak ada YouTube. Itu masa saya. Saya dengan Cakra, kamu tahu umur saya berapa Cakra? 38. Masya Allah. Terima kasih Cakra Han. Kamu adalah orang yang paling saya sayang. Kamu 33. Betul. Tuh, muda lagi ya. Alhamdulillah. Kadang ada yang bilang tebak saya 40 gitu sih. Kamu juga orang yang paling saya sayang. Saya 44. Wow. Ya. Kamu meminum sesuatu biar awet muda seperti ini? Oh, tidak, saya ada pakai saka. Tadilah. Saya biasanya kalau kita hidup di dunia ini memang ada banyak masalah.
Ya, tapi biasanya masalah kita letak ke tepi. Oke. Because life is short. True. Ini cara saya ada keluarga, saya ada empat anak sekarang ini. Satu istri saja dan sudah cukup. Ya. Satu istri saja. Apakah planning? Jangan dong. Ya. Satu saja cukup. Alhamdulillah. Kemana-mana saya pergi, istri saya ada di sini. Mantap. Dan Cakra masih single, alhamdulillah. You don't have to find. Okay. Kalau aku sih no pressure. No pressure lah. No pressure. Karena itu kalau prinsip aku semuanya akan datang pada waktunya. Betul Cakra. Telah pun ditetapkan oleh Allah SWT. Kalau untuk lelaki kalau kita umur 50 tahun sekalipun, kita masih boleh berkahwin dengan wanita umur 25 tahun. Ini pendapat saya ya. Okay. Tapi kalau ada sesetengah wanita, kalau umur 50 tahun atau umur masuk 40, mereka pressure. Kalau umur 40 tahun, saya rasa saya sudah enggak mau kahwin. Wanita berfikiran macam tu. Tapi enggak semua ya. Pasal ada wanita yang successful ya, umur 45, dapat lelaki umur 25. Ada juga. Bisa. Macam mana dia? Cakra ada berapa adik-beradik sekarang ni? Saya ada satu aja, kakak. Oh, satu kakak saja. Are you born with silver spoon? Apa silver spoon apa? Contoh Cakra, background family Cakra adalah family yang berkebanyakan, ataupun Cakra ada contoh satu penyanyi dari Indonesia itu yang muda itu, siapa namanya? Ya, aku yang dulu bukannya Tegar. Kita dapat tahu daripada berita yang bahawa dia adalah daripada keluarga yang enggak berapa senang, dan oleh kerana muzik ini dia menjadi okey. Ya. Kamu pula macam mana Cakra? Aku really happy family. Tak ada apapun. Cuman aku tuh kata ibuku, aku lahir melebihi batas harus lahir. Jadi 9 bulan aku belum keluar. Oh, ya. 9 bulan belum keluar. Jadi they overdue. Overdue. Okay. Ya. Katanya untung nggak keracunan juga ini. Jadi aku tuh hampir 10 bulan. Wow. Dan tapi tak ada apa-apa komplikasi, nggak ada. Ada. Kamu yang kedua. Aku yang kedua. Anak kedua ya. Jadi mempunyai kakak ya. Aku beda sama kakak 10 tahun. Oh, I see. Jadi kakak kamu umur 43 tahun ini. Ya. Nah, saya 44. Oh. Ya. Kakak kamu udah di keluarga ya. saya udah ada kakak. Ya. Kalau kamu handsome gini, saya tuh kakak kamu mesti cantik ya. Boleh tahu. Ya, dia sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga ya. Tak ada. Saya okey ya, Cakra. Jangan salah faham ya. Jadi ibu bapa kamu di mana? Ibu di kampung Pangandaran. Bapak 3 tahun kebelakang baru meninggal. Oh, maafkan saya ya. It's all good. 3 years back. 2021 ya. 2021 ya. Bulan bila? Itu bulan, Juli apa Juni gitu. Juli kayaknya. Cakra, bapak saya juga baru meninggal 3 tahun yang lepas. Oh, bulan Ogos. Berduka. Ya, bulan Ogos. Agustus apa Juli ya? Juli. Aku tuh tapi 2021 ya. Sama dengan bapak saya juga. 2021. Pas waktu zaman COVID betul. Banyak. Tapi bapak meninggal karena stroke. Kalau bapak meninggal karena stroke, bapak saya meninggal karena cancer. Liver cancer. Tapi berapa rapat kamu dengan abah bapak kamu? Waktu kecil memang tidak terlalu rapat karena bapak tuh orang yang disiplin. Ayo nyanyi. Memang tidak ada kerenan. Kalau ibu kan yang rangkul. Jadi aku lebih dekat ke ibu. Tapi beranjak dewasa ketika saya di industri itu justru kayak missing something gitu jadinya. Dan pas bapak meninggal tuh kayak somehow sekarang aku ngerti semua yang dilakukan oleh bapak ke saya waktu itu untuk saya sekarang. Saya sangat setuju kerana bapak saya pun sama. Ini mungkin parental dulu ya. Memang garang ya. Saya pun dipukul. Kalau juga dipukul bantai. Tapi because of that,
kita menjadi lebih independen, Betul. lebih berani. Betul. Apabila kita ada di luar, Betul. kita enggak takut sama siapa, Betul. kita hanya takut sama bapak kita saja. Ya betul. Ya. Pokoknya kalau dulu saya sering saya bilang mau sekolah agama. Dia ada sekolah biasa, ada Ya. sekolah agama sore biasanya. Ya. Saya bilangnya mau sekolah agama, tapi saya malah ke main game yang pakai koin tuh dulu, Ya, ya, pakai koin arcade. yang gitu kan. Ah. Saya pulang biasa pakai sarung. Gitu. Dia langsung duduk, Oh, dia tahu ya. langsung tahu. tapi itu kayak itu yang sampai sekarang. Jadi lebih ke saya selalu memikirkan apa yang akan saya lakukan. Saya selalu pikirkan dulu sebelum saya melakukan sesuatu. Betul. Nah, jadi kita harus fikirkan itu satu pengajaran yang akan bersama kita sampai Betul. kita Ya. nggak ada di sinilah. Betul. Macam saya pernah pulang ke sekolah, nah petang ya, habis sekolah ya. Jadi mau masuk waktu maghrib. Ya. Jadi kita akan main sepak takraw. Depan sekolah ya, depan sekolah. Jadi apabila saya main sepak takraw sampai pukul 7 malam, maghrib mau masuk 7-10 minit gitu. Jadi saya pun pulang ke rumah, saya nampak semua di dalam rumah, tapi saya berbohong. Saya lari masuk rumah, gerak. So, ibu saya, bapak saya tengok, kenapa ni? Saya katakan, ada orang kejar saya di bawah. Jadi saya harus lari jalan jauh. Satu lagi kejar saya. Itu tau, sekali ya. Keesokan harinya, main sepak takraw lagi. Tapi kali ini, teman ibu saya nampak saya sedang main sepak takraw di sana. Wah, ketahuan. Ketahuan. Jadi saya pulang pun pukul 7 juga. Saya turun tangga, saya lihat bapak saya ada di pintu. Saya pegang tali pinggang. Sama Sama-sama ya. Sama ya. Begini ya. Jadi saya pun jalan pelan-pelan ke arah bapak saya, jalan. Bapak saya bilang, kau pergi mana? Pak? Kita harus hantar badan saya. Aduh, Pak, kita harus dulu ke Selain ikat pinggang, kalau aku dulu ya buat mancing to fiber. Ya. Itu luar biasa. Cuman ada satu juga waktu puasa. Pokoknya setiap kali azan, Ya. selalu cepat ke kamar mandi kan. Kamar mandi, wudu. Karena satu momen, wudu itu dijadikan momen untuk, karena aku masih SD kan, minum. Jadi aku minum air mentah. Terus aku ternyata diikutin sama ibuku. Ya. Mungkin kedengeran pas kalau haus kan glok. Oh, kamu nggak perasan ibu Nggak kamu tahu karena di luar. Pas keluar, ibuku udah, nih minum aja. Udah. Jangan bilang ke bapak. Terus dia jalan nggak dengerin. Bu, jangan bilang ke bapak. Terus bapak datang. Naon ini? Tuh, tanyain aja. Alamak. Aku masih ngebohong. Iya. Ini bapak tadi habis wudhu. Bohong. Wah, tapi itu kayak aduh. Hal yang kadang ya sesal saya tuh kayak saya ingin dekat sama ibu saya ke bapak saya. Dari dulu pengen gitu. Jadi kayak pengen muter lagi. Ya. Tapi ya at least saya masih selalu bawa dia punya legacy. Dia ingin saya selalu jadi penyanyi, membahagiakan orang, dan itu yang saya akan carry until I cannot sing anymore. Oh, insyaAllah. Jadi arwah bapak kamu juga, saya rasa kalau sekarang ini dapat lihat kamu, saya rasa arwah bapak kamu memang bangga sama kamu. Alhamdulillah. Dengan pencapaian kamu di Indonesia, di Malaysia, dan di Singapura kali ini. Wow, I love your stories. Jadi sekarang ini saya rasa apabila kamu pulang ke Indonesia, Ya. gimana ya dia punya vibe-nya di Indonesia? Macam contoh, kamu di sini Singapura kamu agak senang sedikit ya. Apabila kamu keluar jalan-jalan di luar, nggak ada orang, cakra ambil gambar. Ada kadang. Ada sikit-sikit ya. Ada Tapi tak seperti di Indonesia saya rasa. Di Indonesia pun sebetulnya tak seperti yang kayak gimana-gimana. Kalau di Jakarta gitu, Ya. semua udah biasa. Nggak bisa jalan lah. Bisa lah. Ya. Kalau saya siapa gitu kan. Kamu Bukan cakra. Karena memang saya juga jarang keluar. Jadi kalau saya nggak kerja, saya lebih
ngurusin kucing-kucing saya, terus ada kelinci, ada banyak lah hewan di rumah saya. Jadi saya lebih di rumah. Lebih suka di rumah lah. Lagi bagus ya kerana ada orang cakap ya, ni legend dari Singapura, Datuk Rabi Sarip. Kalau kamu kenal ya, dia mengatakan apa? Kalau kamu ingin eksklusif ataupun contoh kalau kamu ingin orang appreciate kamu sebagai seorang selebriti, kamu harus tak boleh selalu ada di sebelah luar. Tak boleh duduk di kedai kopi, duduk di sana sini, senang orang lihat kamu. Nanti kamu punya market jatuh. Ini apa yang saya difahamkan oleh Datuk Rabi Sarip. Nah, tapi kamu sama, kamu suka di rumah, lagi selamat. Di Singapura pun selamat juga kerana culture kami di sini. Kami enggak biasa datang kepada seorang selebriti. Semua orang mata. Jadi ramai selebriti di Malaysia, di Indonesia kalau datang ke Singapura, mereka lebih rasa selesa. We always do our own things. Tapi bila di konsert lain. Selepas konsert mau ambil gambar berbeza. Ya, memang. Tapi semuanya aman-aman saja. Semua aman-aman saja, Cakra. Wah, jadi sekali lagi 18 Juli 2025 di Star Theatre. Di Star Theatre bersama Cakra Han. Dah berapa minit kita berbual Aku actually boleh berbual dengan Cakra lagi lama ni. 20 Okey, lagi 10 minit lah Cakra. Okey, boleh. Saya nak ingin kongsi tentang bapak saya. Kerana saya dengan bapak saya, dengan ibu bapak saya memang kita sangat rapat ya. Saya ada 10 adik-beradik tak Cakra? 10. Wow, saya yang keempat. Yang keempat. Jadi pada mulanya apabila saya tahu bapa saya mempunyai kanser liver, saya pun ambil ringan. Pasal saya busy. Okay, saya ada syarikat saya sendiri dan juga saya ada podcast saya sendiri. Ya, dulu saya ada podcast Okay Let's Go kalau pernah dengar. Sekarang podcast saya sendiri sekarang ini dan bapa saya ada di rumah. Saya sering datang ke rumah ibu bapa saya. Saya tinggal sendiri ya di tempat lain. Jadi saya ingatkan, I take this for granted. Saya ingatkan bapa saya mungkin lagi lama lagi baru pergi. Ya, jadi pada masa itu, apabila saya datang, saya lihat bapa saya, sebenarnya lagi 2 minggu dia pergi. Jadi kebetulan apabila saya baru 1 hari itu, saya baru pulang daripada wedding MC. Saya ingin duduk di rumah ibu bapa saya. Jadi saya katakan kepada isteri saya, kepada anak-anak saya, you all semua pulang. Saya ingin temankan bapa saya malam ini. Tapi saya, without me realizing, pada malam itu, bapa saya akan pergi. So pengajaran yang saya dapat pada ini, saya lihat phone saya, bapa saya call saya, ada lebih daripada 20 miss call. Call saya enggak angkat pasal saya sibuk ya. Saya enggak angkat. Itu yang betul-betul buat saya menyesal. Ya. Dan jadi pengajaran untuk saya sebenarnya kalau sekarang ini saya hanya ada ibu. Ya, saya janji kepada diri saya yang saya ingin jaga ibu saya. Priority. Ya. But for Cakra, alhamdulillah semua okey ya dengan bapak kau. Saya ada satu juga. Kalau masalah regret ada satu. Dulu saya suka main sepak bola kan. Jadi waktu itu saya bikin gol. Bapak saya lari ke tengah mungkin mau meluk. Saya yang escaping karena saya malu. Depan teman-teman. Gitu kan. Back then, kayak maksudnya saya nggak terlalu sensitif masalah itu. Mungkin bapak saya sedih atau segala macam, tapi dia masih oke gitu kan. Jadi pada masa itu Cakra umurnya berapa? Saya SD kelas 4. Kelas 4 ya? Kelas 4 SD. Oke. Jadi pas bapak saya mulai sakit, dia stroke itu 2 kali. Jadi stroke yang pertama dia recovered. Tapi memang bapak saya terkenal sangat stubborn. Dia disuruh jangan merokok. Dia opposite. Suruh jangan ngopi. Jadi kadang kita ngerokok aja. Itu jadi dia nggak ngerokok. Kita berbalik. Dan stroke pertama dia recovered. Terus yang kedua itu aku sempat ngobrol bareng pas aku pulang. Aku sempat minta maaf. Aku masih ingat soalnya momen itu. Pak, aku minta maaf. Nggak apa-apa. Pasal nggak mau peluk ya? Oke. Nah jadi itu terus sampai akhirnya beliau yang kedua tuh kita langsung ke rumah sakit. Di rumah sakit itu seminggu. Waktu itu memang saya
ya udah kalau memang ibu pengen semua keluarga kumpul gitu. Jadi saya semua cancel untuk kerja di during bapak di sana. Kita nunggu segala macam. Terus yang saya tangkap, jadi pas di ICU saya diizinin masuk dulu sebentar. Dia cuma bilang sebelum dia koma itu terus bahagiain orang, Ya. terus bernyanyi. Oh, itu pesan terakhir kepada Cakra. Ya. Jadi ya itu sih. Itu pernyataan daripada Ya. arwah Pak. Makanya sekarang kalau ditanya, ada yang nanya, ada kepikiran nggak untuk retire dari nyanyi? Ya kalau saya udah nggak bisa nyanyi lagi, dan I'm retired. Kalau masih bisa nyanyi, pasti akan nyanyi terus. Saya harapkan kamu akan jadi legend seperti Brody Maratika ya. Umurnya sudah berlanjut tapi masih menyanyi lagi. Amin, amin, Ya, amin. insyaAllah. Amin. Terima kasih sekali lagi Cakrahan. Thank you so much. Brother, brother. terima kasih. Yang mudah-mudahan jangan lupa guys, 18 Julai 2025 tiket masih on sale sekarang dekat Ya. Sistik. Betul. Okey, saya akan ke sana. Harus Saya harus ke sana dan saya akan cakap, Cakra. nyanyi langsung. Enggak ada standard. Okey, boleh saya suruh Cakra nyanyi sikit? Okay. My favorite part. Oke, yang mana? Ya. Na 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 na. Ah, Na 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 na. Okey, bantu kau. Ku berlari kau terdiam, ku menangis kau tersenyum, ku berduka kau bahagia, ku pergi kau kembali, ku coba meraih mimpi kau, coba tuh hentikan mimpi. Memang kita takkan menyatu. Cakrahan sebelahku nyanyi live. Korang ada? Tak ada kan? Kita apa? Thank you for your support, thank you for watching. Jangan lupa sekali lagi 18 Julai live at Star Theatre Cakrahan. Tickets on Sistik. Let's go. Yeah. Thank you so much brother. Thank you so much brother. Duh, Okay, terima insyaAllah, kasih. ya. Terima kasih.